Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Munadi dari kelompok 4 dengan nomor punggung mahasiswa 222170131. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945. Yang pertama, materi tentang pengertian nilai yang akan disampaikan oleh Afarel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paril Miragana Pitra Sena dengan nomor pokok mahasiswa 222170094. Di sini saya akan membawakan tentang pengertian nilai. Pengertian nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai sifat-sifat atau suatu hal yang penting yang berguna untuk kemanusiaan. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai juga dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian nilai menurut Noto Nagoro. Pengertian nilai adalah sekumpulan tindakan manusia yang tersusun secara sistematis baik dalam bentuk material maupun non material. Terus menurut pengertian nilai menurut Nota Nagoro ini dibagi 3, yaitu ada nilai vital, nilai material, dan nilai kerohanian. Nilai vital yaitu nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya, contohnya bagi abang ojek online, kendaraan bermotor, gadget, dan kuota internet adalah nilai vital karena tanpa barang tersebut tukang ojek tidak akan bisa bekerja. Terus ada yang kedua, ada nilai material. Nilai material berguna bagi fisik manusia, contohnya makanan. Makanan bagi sebagian orang, makanan punya nilai tersendiri. Makan enak bisa meningkatkan mood kalau lagi bete. Nah, contoh nilai material yang lain ada pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Terus yang terakhir ada nilai kerohanian. Nilai yang berguna bagi kebutuhan batin manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4, yaitu nilai keindahan bersumber dari estetika. Contoh, kamu menganggap Lukas adalah personil tertampan di boyband NCTU, tapi menurut teman kamu yang paling ganteng itu Mark Lee. Kau perlu berdebat karena nilai keindahan atau ketampanan seorang bisa berbeda. 2. Nilai kebenaran bersumber dari akal yang dibutuhkan dengan fakta. Contoh, bumi itu bulat, air laut rasanya asin. Yang ketiga, ada nilai kebaikan atau moral bersumber dari hati manusia. Contohnya, sebelum kamu kelas online, kamu menyempatkan diri buat bantuin mama beres-beres rumah, tapi teman kamu bilang kalau waktunya lebih baik digunakan buat belajar UTBK. Balik lagi kalau nilai kebaikan orang biasa bisa beda-beda. Yang terakhir, nilai kerohanian bersumber pada Tuhan. Contoh, kamu beragama Kristen, maka ibadah kamu dilakukan di gereja. Jika teman kamu yang beragama Islam melakukan ibadah di masjid dengan sholat dan mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frisaila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian norma, fungsi norma, dan macam-macam norma sesuai sifatnya. Yang pertama itu ada pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma artinya aturan atau ketentuan yang sifatnya itu untuk mengikat suatu kelompok di masyarakat, di mana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Jadi norma itu merupakan sebuah aturan yang ada di dalam sebuah masyarakat untuk mengatur cara masyarakat tersebut berperilaku sebagaimana semestinya. Nah, jika norma itu dilanggar, maka seseorang akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Di dalam norma sendiri itu ada 3 unsur. Yang pertama itu ada aturan atau yang harus dilakukan, ada juga larangan atau yang harus dihindari, dan juga ada sebuah sanksi atau hukuman jika
melakukan pelanggaran. Yang selanjutnya ada fungsi norma. Fungsi norma itu yang pertama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Karena dengan adanya norma atau sebuah aturan, itu masyarakat tidak berlaku seenaknya gitu. Karena terikat sebuah aturan. Yang kedua, digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Dan yang terakhir itu ada norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Masih banyak fungsi norma lainnya, tetapi saya hanya menyebutkan contoh 3 aja. Selanjutnya ada macam-macam norma. Macam-macam norma menurut sifatnya itu dibagi ada 2. Yang pertama itu norma formal. Norma formal merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang maupun seperti pemerintah ataupun lembaga masyarakat yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya formal. Contohnya itu mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam pemerintahan daerah nomor 6 tahun 2008. Dan yang kedua itu ada norma mengenai penataan pemukiman yang diatur dalam peraturan daerah juga sama nomor 7 tahun 2008. Nah, itu contoh dari norma formal. Yang kedua ada norma non-formal. Norma non-formal adalah bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan oleh masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskan aturan tersebut. Biasanya bentuk norma non-formal ini tidak tertulis, namun biasanya masyarakat menjalankannya karena sebuah kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan satu sama lain di dalam sebuah masyarakat. Seperti itu. Contoh norma non-formal di keluarga atau di dalam rumah itu ketika makan dan minum, misalnya itu ketika makan dan minum tidak berdiri dan tidak sambil berbicara, seperti itu. Terus ada juga norma berpakaian. Norma berpakaian atau kebiasaan berpakaian, misalnya yang wanita itu selalu menggunakan rok. Itu merupakan sebuah kebiasaan di dalam norma non-formal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurmatasari Putri dengan nomor pokok mahasiswa 222170017. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam norma. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama, norma agama, yaitu norma yang berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Penganutnya harus mentaati aturan tersebut. Jika tidak ditaati, maka akan kehilangan iman dan keyakinannya. Contohnya adalah beribadah sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu norma yang berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia. Contoh perilaku yang melanggar norma kesusilaan adalah pelecehan seksual. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma yang berasal dari tingkah laku masyarakat dan berlaku di daerah tertentu. Contohnya, mengucapkan terima kasih apabila telah mendapatkan bantuan, terus meminta maaf apabila berbuat kesalahan. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di sebuah negara. Masyarakat akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara tersebut. Ciri-ciri norma hukum yaitu yang pertama, diakui oleh masyarakat. Yang kedua, adanya penegak hukum. Yang ketiga,
adanya pihak berwenang yang memberikan sanksi. Contoh norma hukum adalah tidak melakukan kejahatan, membayar pajak tepat waktu, dan taat lalu lintas. Sekian dan terima kasih. Konstitusi. Konstitusi berasal dari kata Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk suatu bangsa atau menyatakan suatu bangsa. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi berasal dari dua kata yaitu cum dan statur. Kata cum berarti bersama dan statur berarti berdiri. Konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya tercantum pokok cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Konstitusi menurut C.F. Strong ada dua. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang pertama, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Untuk konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Wici Damayanti dengan NPM 222170015. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam konstitusi dan fungsi konstitusi. Macam-macam konstitusi ada secara sifatnya dan secara teoritis. Secara sifatnya ada konstitusi fleksibel dan rigid atau kaku. Yang pertama, fleksibel. Artinya, apabila undang-undang memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangannya. Ciri-ciri konstitusi fleksibel yaitu elastis. Artinya, dapat disesuaikan dengan mudah dan mudah dinyatakan dan dilakukan perubahan seperti mengubah undang-undang. Ada juga negara yang termasuk ke dalam konstitusi fleksibel yaitu negara Selandia Baru dan Kerajaan Inggris. Yang kedua, konstitusi rigid atau kaku yaitu memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi daripada undang-undang dan hanya dapat diubah dengan tata cara khusus dan istimewa. Ada juga negara yang termasuk ke dalam konstitusi rigid yaitu negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss. Nah, secara teoritis, yang pertama ada konstitusi politik dan sosial. Politik itu berisi norma-norma di dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antara lembaga negara, dan hubungan erat yang berkaitan dengan politik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem yang ingin dikembangkan bangsa tersebut. Lalu ada fungsi konstitusi. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Konstitusi ini secara langsung membatasi kekuasaan pemerintah di Indonesia. Jika tidak ada hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM di Indonesia, pemerintah bisa bertindak semena-mena dan tidak akan menerima ganjarannya. Yang kedua ada fungsi sarana pengendalian masyarakat, politik, sosial, dan ekonomi. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti luas mencakup sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada fungsi pengatur yang mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dan mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan masyarakat. Fungsi ini bertujuan untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan politik, supaya penguasa tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Juga memberikan batasan kekuasaan atau wewenang pada aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah, sehingga menghindari kesewenang-wenangan di Indonesia. Sebagai negara dengan sistem kepemimpinan terpusat atau presidensial, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, presiden juga memberikan persetujuan terhadap undang-undang. Perlindungan terhadap HAM konstitusi memiliki tujuan sebagai pelindung HAM.
Setiap pemimpin, baik pemerintah maupun masyarakat, wajib saling menghormati hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pasal 28, selain hak sebagai manusia, pasal 28 juga memuat kewajiban pemerintah dalam melindungi setiap hak warga negaranya secara hukum. Pedoman pelaksanaan negara konstitusi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan agar negara tetap kokoh. Pedoman pelaksanaan negara di Indonesia diwujudkan melalui pembagian kekuasaan ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali rangkaian. Yang pertama rangkaian pada tahun 1999. Yang kedua terjadi pada tahun 2000. Yang ketiga terjadi pada tahun 2001 dan yang terakhir pada tahun 2002. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.